Salam Rahayu. Terima kasih masih bergabung bersama channel Mbah Sito Gendeng. Silahkan yang belum like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Mbah Sito Gendeng. Selamat siang, berjumpa lagi bersama channel Mbah Sito Gendeng dalam tema seni dan budaya. Ya, kali ini kita akan membahas suatu mitos tentang pesugihan. Ya, pencari pesugihan tanpa tumbal. Ya, memang saat ini manusia ini berpikiran begitu mencari kekayaan secara instan, terlilit hutang, banyak problem ekonomi dan lain-lain. Dengan alasan seperti itulah, di sini kita akan mengedukasikan bahwasanya kita itu sekarang seandainya mencari suatu pesugihan yang tanpa tumbal itu apakah ada? Yang ada itu 99% ya, pasti meminta tumbal. Lah, pertanyaannya adalah tumbal itu apa, perjanjiannya bagaimana, dan lain-lain. Ada pula di channel saya yang lalu itu bahwasanya dia itu ingin menumbalkan musuhnya, ingin menumbalkan tetangganya, dan lain-lain. Nah, sekarang kok kalian yang ingin kaya, orang lain yang ditumbalkan, kayak gitu kan? Apakah ada ya, kemungkinan mungkin kalian para pecinta dan pelestari budaya di channel yang saya buka ini atau saya buat ini mungkin mengikuti ada suatu tempat yang sebelumnya itu adalah tempat pesugihan tanpa tumbal. Memang itu sebenarnya bukan suatu tempat pesugihan tetapi tempat permohonan. Permohonan itu seandainya seseorang mempunyai nazar atau mempunyai tujuan dan dia mengikrarkan sebuah janji. Janji apabila saya berhasil memiliki suatu perusahaan atau saya berhasil mempunyai sawah sekitar sekian puluh hektar atau apa nazarnya, terus saya nanti akan membuat acara di sini atau memotong sapi atau kambing, yaitu namanya nazar. Nah, biasanya itu juga diimbangi oleh suatu ritual. Ritual itu yang tahu pastinya adalah juru kunci, ya kan? Juru kunci akan mengarahkan apa saja yang biasanya dibawa atau apa saja yang biasanya dipersembahkan untuk lokasi atau penunggu daripada lokasi tersebut. Itu juga ada beberapa pesan bahwasannya semua itu harus nilai keikhlasan tinggi, terus melakukan ritualnya itu secara khusyuk atau pasrah yang luar biasa. Karena harus meyakini juga bahwasanya semua itu adalah kehendak Tuhan.
di situ atau makhluk penunggu atau gaib yang di situ hanya sebagai pelantara, kan seperti itu menurut cerita daripada juru kunci ya. Lah, apakah nilai keberhasilannya itu tinggi 100%, 50 atau berapa persen kan itu? Tidak ada yang menjamin bahwasanya di tempat pesugihan itu akan 100% terkabul. Nah, tidak ada yang menjamin. Karena apa? Karena semua itu tergantung daripada Sang Pencipta ya, tergantung alam mengizinkan atau tidak. Banyak juga cerita bahwasanya di suatu pesugihan itu banyak yang gagal, banyak juga yang berhasil. Lah, itu tergantung niat dan kehendak daripada Tuhan. Makanya daripada itu untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat yang namanya tempat pesugihan, harusnya bulatkan dulu tekad itu dan kembali lagi kepada Sang Pencipta. Kalau memang itu sudah bulat nekat, silahkan. Karena apa? Karena siapa yang berbuat, dialah yang bertanggung jawab. Apakah memang semua itu ada resikonya? Yo, pasti ada resikonya. Banyak juga para pemirsa, para pencinta pelestari dan budaya ini japri untuk minta diantarkan ke lokasi. Ya, boleh-boleh saja, tetapi ingat satu, saya hanya mengantarkan ke lokasi dan silahkan sampean kalian untuk menanyakan sendiri kepada juru kunci di mana tempat lokasi pasti ada tempat permohonan. Yang jelas tergantung hati dari masing-masing dan kuat untuk melaksanakan suatu tirakatnya. Apalagi di malam suro ini, bulan suro ini sangat ramai sekali tempat-tempat untuk melakukan permohonan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.